Turunnya target penerimaan pada rancangan APBN 2017 menyebabkan defisit anggaran masih cukup lebar. Defisit anggaran dalam era APBN 2017 diperkirakan mencapai 332,8 triliun rupiah atau 2,41% dari PDB. Angka itu lebih besar dari target defisit anggaran dalam APBN perubahan 2016 yang dipatok 296,7 triliun rupiah atau 2,35% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan defisit akan ditutup dengan utang produktif serta menjaga keseimbangan makroekonomi. Sri Mulyani juga meminta peran swasta untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia. Pemerintah pun akan mengutamakan swasta untuk mengerjakan proyek investasi dibanding BUMN atau menggunakan anggaran negara. Lokomotif pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada APBN. Jadi dalam hal ini peranan dari sektor swasta dan korporasi seperti BUMN menjadi sangat penting. Dan oleh karena itu tidak hanya dari sisi financing, tapi dari sisi governance baik di private sector maupun BUMN menjadi sangat penting untuk mampu memanfaatkan dan menjadi motor penggerak ekonomi. Defisit anggaran masih cukup lebar. Lantas langkah strategis apa yang harus dilakukan pemerintah demi menekan tingginya defisit anggaran? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami pengamat ekonomi Berli Martawardaya. Selamat malam Mas Berli. Selamat malam. Mas Berli, ini kita kemarin baru saja tanggal 16 kemarin diumumkan RAPBN 2017. Kalau kita lihat proyeksi defisitnya 2,41% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan APBNP 2016. Tanggapan Anda dulu soal angka ini seperti apa? Ya, justru balik ke teori yang paling mendasar dari Keynes ya, ketika menghadapi defisit besar itu adalah peran pemerintah untuk menjadi stimulus dan mendorong perekonomian gitu. Jadi justru ya malah harusnya mungkin sedikit lebih besar gitu. Jadi salah itu pemikiran bahwa ya ketika sulit harus menghemat. Justru fondasi dasar yang diajarkan bahkan semester 2 di Fakultas Ekonomi itu peran pemerintah buat mendorong sebetulnya. Itu mendasar sekali. Jadi banyak yang salah kaprah gitu. Jadi individual memang menghemat. Tapi namanya paradox of thrift. Kalau semua orang menghemat, demand-nya di mana demand-nya? Nah, ini peran pemerintah stimulus gitu. Jadi ya cuman karena kita dibatasi oleh Undang-Undang Keuangan Negara maksimal 3% di dalam penjelasannya. Jadi ya memang kenaikannya nggak bisa yang optimal sebenarnya. Jadi padahal kita lihat kayak di Jepang kemarin kan, Abenomics kan, jadi program kerjanya Perdana Menteri Jepang justru mereka defisit besar-besaran, juga stimulus moneter besar-besaran karena buat mendorong perekonomian gitu. Oke, jadi sebetulnya angka yang diterapkan oleh pemerintah 2,41% itu menurut Anda sebetulnya salah perhitungannya begitu? Nggak salah, tapi kalau tidak dibatasi oleh undang-undang itu, sebenarnya kita bisa lebih cari titik yang optimal. Tentu saja tidak sembarangan, tidak asal bolos, perlu cari yang sektor yang multiplier efeknya tinggi. Tapi ya dengan keterbatasan ceiling 3% itu ya ini kenaikan yang masih konservatif lah katakan. Masih bisa ditolerir ya. Oke, ini kita bahas penerimaan dan juga belanja. Kita di segmen 1 ini lebih fokus ke penerimaan dulu. Kalau proyeksinya untuk RAPBN 2017 adalah 1.737,6 triliun. Ini realistis atau terlalu optimistis? Ya, ini yang paling nyata jadi ketika Anda bandingkan dengan RAPBN 2016, APBNP 2016 itu adalah target penerimaan pajak di bawah atau lebih rendah. Selisihnya yang target penerimaan bahkan 43 triliun kalau nggak salah ya. Jadi ya ini ya langkah yang realistis gitu, bahwa memang kondisi perekonomian sedang melambat. Kalau pajaknya dinaikkan tinggi-tinggi, digenjot, malah itu kan berarti akan menghambat sektor swasta dan perekonomian gitu. Jadi memang bahkan Pak Jokowi melempar ide buat menurunkan pajak PPh badan gitu ya. Jadi harus dikaji lagi tentunya oleh BKF khususnya gitu. Ya, jadi gitu kita harus tahu di mana kalau sedang melambat, jadi peran pemerintah itu ketika sedang melambat mendorong. Ketika sedang overheating agak panas justru direm lagi gitu. Ya itu perannya gitu. Jadi jangan ketika cepat didorong ya belum, nanti ketika sedang lambat direm ya berhenti gitu kan. Jadi kita harus tahu peran masing-masing. Oke, nah terkait dengan RAPBNP 2017 yang kemarin begitu, saya kemarin sempat berbincang juga dengan salah satu ekonom menyatakan bahwa kalau perhitungan yang sekarang itu pemerintah jauh lebih realistis dibandingkan beberapa APBNP 2016 atau RAPBN 2016 yang cenderung overconfidence begitu. Anda juga melihat itu juga? Ya, jadi juga Bapak Haji juga dengan kita bandingkan, jadi ini adalah APBN-nya
pemerintah yang sekarang yang keempat. Jadi kan ada APBNP 2015, APBN 2016, APBNP 2016. Berarti sudah 3 nih yang keempat. Jadi ya kita senang sekali bahwa dengan yang keempat ini semakin membaik dan paling utama kredibel. Kita percaya bahwa ini bisa dilaksanakan, financingnya sumbernya cukup sehingga belanjanya pun juga kredibel. Jadi nggak perlu khawatir lagi yang mendapat proyek pemerintah, wah ini di ujung dibayar nggak ini? Dengan ini ya bisa tenang, bisa fokus menjalankan program yang mereka proyek infrastruktur terutama khususnya yang besar. Oke, kalau menurut Bappenas ini keseimbangan primer kita memang sudah memburuk sejak 2012. Kalau keseimbangan primer di 2012 itu 72,3 T, sekarang diprediksi 114,4 T begitu. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Angkanya naik terus. Ya itu tadi karena kita melihat memang kan khususnya 2000 ya kemarin itu kan memang ada pelambatan kan ya di Yunani, kemudian Amerika juga agak melambat, terus sekarang ya ada Brexit itu tadi sehingga perlu melakukan stimulus kan. Jadi kalau Anda lihat bahkan di Jepang itu debt-nya sudah 100% GDP-nya sudah lebih besar, kita masih sekitar 30% gitu. Jadi tapi silver liningnya bahwa tahun depan sebagian besar prediksi dan analisis melihat bahwa ekonomi akan membaik tahun depan sehingga kita bisa mengurangi ya sehingga primary balance-nya bisa lebih baik. Tapi ya penyakit utama jangan di situ. Justru kalau kita sekarang mau kurangi primary balance, ekonomi bisa stop gitu. Ya kita harus ya ini ya lagi darurat ya disubsum dulu, didorong dulu, disuntik dulu biar sigap lagi. Nanti kalau udah bangkit baru bicara kolesterol gitu kan. Ya ini sedang goyah ini kan gitu caranya. Oke, tapi kalau Bappenas sendiri sudah sudah diantisipasi kelemahannya kita ya itu dari tahun ke tahun adalah penerimaan yang memang tidak pernah mencapai target begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi yang paling utama kan adalah satu jumlah yang membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah, khususnya untuk PPH individual ya. Jadi kita punya tenaga kerja itu sekitar 150 juta, tapi yang pegang NPWP cuma 25 juta gitu. Jadi ini harus diperbanyak gitu kan, kalau nggak pegang NPWP ya otomatis tidak masuk. Walaupun sebagian ada sekitar 40% di sektor pertanian informal, tapi 25 ya terlalu rendah itu. Harus 50 juta lah bisa punya NPWP. Itu satu. Terus kemudian yang kedua bahwa memang ya dari segi administrasi pajaknya juga masih perlu ditingkatkan kan sehingga terdata dan simple. Nah ini yang kedua-duanya dikejar ya kita bisa mengurangi ketergantungan pada ya hutang luar negeri. Jadi harus basis dalam negeri sendiri yang harus kuat. Kedua ya tadi kemudian balance antara PPH badan perusahaan, pajak dari perusahaan dan pajak individual juga jomplang. Biasanya negara-negara lain tuh agak seimbang. Ini kita 1:6, 1:7 gitu. Jadi ya jadi masih cukup jauh. Iya, tax ratio kita juga dipermasalahkan ya 11-12%. Ya, sedangkan kalau ASEAN katanya sudah mencapai 14,4. Ya, 14, 15 gitu. Jadi ya itu, jadi kan dua hal tadi kan. Jadi ya, jadi utama adalah di individual itu. Kalau saya simpel aja, misalnya semua yang lulus sarjana S1 dikasih NPWP wajib gitu. Ya, sehingga tidak kan yang malas kan orang ngurusnya kan, tapi kalau dikasih kemudian ya dan kemudian sedikit diingatkan lah buat tiap tahun membayar dan SPT-nya. Tapi terkait dengan pajak ini, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita yang baru juga sebetulnya ada sedikit dilema. Di satu sisi dia harus menggenjot penerimaan dari pajak, tapi di sisi lain kan ini pemerintah punya tugas ya untuk menjaga iklim investasi. Itu dengan salah satu caranya dengan memberikan insentif-insentif pajak. Ini bagaimana mencari jalan tengahnya nih Mas Berli? Oh ya itu ada hitung-hitungan intinya kan. Jadi apakah insentif A katakanlah itu tax holiday, ada tax insentif, ada tax allowance ya. Jadi itu dikaji sebagaimana dampaknya. Jadi dampak jangka pendeknya kehilangan pendapatan, tapi apakah dalam beberapa tahun itu meningkatkan jumlah ekonomi dan pajak. Jadi jadi ya memang harus hati-hati, tidak asal sembarangan memberikan insentif. Oke, tax amnesty dananya sudah masuk 625,09 miliar. Apakah ini cukup untuk menopang angka dari sektor penerimaan? Ya, di satu sisi kan target belanja sudah dipotong 133 kan. Jadi itu katakanlah urgensi untuk beban kepada tax amnesty tebusannya sudah agak berkurang ya, sehingga nggak bergantung pada di sana. Kemudian juga skemanya itu kan yang batas 2% tebusan ini masih berakhir di 31 September. Jadi ya seperti di Indonesia kalau ada hal baru kan ya jolokin dulu, teman dulu, coba lo tes gimana, aman nggak? Aman, beres nggak, lancar? Kalau lancar baru gue mau ikut. Gitu. Jadi dan kita agak deadlineer. Jadi ya memang prediksi yang wajar itu
ramenya masuknya ya minggu Dekat-dekat kedua, minggu September. ketiga September gitu. Jadi sambil mereka lihat-lihat, sambil ya kan peraturannya juga masih terus diperbaiki kan, masih ada peraturan baru muncul ya. Jadi investor ataupun yang akan menggunakan juga masih melihat menarik apa skema yang ditawarkan gitu. Oke, Mas Berli, kita harus break dulu. Di segmen selanjutnya kita akan bahas soal belanja dan juga pemangkasannya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report.